Rasulullah sekali setahun di hari wafatnya Khadijah menyembelih kambing. Lalu dagingnya baik yang sudah makbuh yang dimasak ataupun nayyian yang masih yang masih mentah, itu diberikan oleh Rasulullah ke sahabat-sahabat Khadijah. Jadi ternyata Nabi setiap tahun melakukan haud. Di Sahih Bukhari loh itu. Ya. Jadi sekali setahun Nabi menyembelih kambing, lalu mensedekahkan untuk sahabat-sahabat Khadijah di hari wafatnya Khadijah. Nah, berarti diistimbatkan dari ini, ya tak masalah kita mengenang setahun 2 tahun wafatnya seseorang, lalu sedekah atas nama orang yang meninggal itu. Lalu duduk berkumpul bersama. Apa yang kita lakukan sesuai dengan isyarat hadis Nabi, uzkuru mahasina mautakum, ingat-ingatlah kebaikan orang yang sudah meninggal. Ini atau hadis itu. Kemudian bagaimana dengan pengamalan 4 rakaat 1 salam? Naik lagi 4 rakaat 1 salam. Kemudian 3 rakaat langsung. Dalam perspektif mazhab Syafi'i itu tidak sah. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, jamaah dimanapun berada. Pesantren Nurul Azhar 2 sekarang sedang pembuatan pagar. Mudah-mudahan berjalan lancar. Tanah wakaf sama seperti Nurul Azhar 1. Mari kita selesaikan supaya anak-anak penghafal Quran bisa mulai belajar di 2024. Dan mengalirlah hendaknya pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita. Kita doakan, kita hadiahkan. Ini 2-3 sak semen, batu bata, kerikil, dibangunkan ke pagar, dibangunkan ke kelas, ke asrama, mengalir pahalanya. Hadiahkan untuk mereka. Anaknya dapat, orang tua pun dapat. Melalui BSI Bank Syariah Indonesia, nomornya 147 66666666. Mudah ingatnya, 147 666666. Atau Bank Riau Kepri Syariah 820 11 66666. Sekali lagi 820 11 66666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer di akhir 01, di akhir nominal transfer. Contoh 100.000 misalnya 100.001. Konfirmasi ke nomor admin 0852 6541 6060. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tibbi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna al-hikmata wat ta'wil. Tibtum wa taba amsyakum wa tabawwahtum minal jannati manzila. Yang aman sahat kita muliakan pimpinan Pondok Pesantren Nurul Azhar, Buya Dr. Muhammad Hanafi LCMA. Kalau di Jawa dipanggil Kiai, kalau di Riau saya lebih senang memanggil Buya. Ya, semoga Allah berikan kesehatan, kekuatan selalu. Mudah-mudahan bisa mengembangkan pondok pesantren yang kita cintai ini maju, berkembang dan diberkahi oleh Allah Ta'ala. Begitu juga yang amat kami hormati para asatiz yang hadir di majelis ini. Mohon izin saya berbicara di depan para asatiz. Kenapa saya harus minta izin? Karena man takallama amaman nasi faqad arada aqlahu linnasi. Siapa yang berbicara, menulis di depan banyak orang, pada saat itu ia sedang menunjukkan isi otaknya di hadapan orang tersebut. Apalagi ini divideokan. Jadi agak khawatir juga saya. Ya, jadi mana yang keruh nanti sama-sama kita jernihkan,
mana yang masih belum lurus sama-sama nanti kita luruskan. Tema yang diberikan kepada saya dalam pelatihan kita ini adalah tentang masail fiqhiyah yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam hal ini masyarakat kita di Riau, masail fiqhiyah itu adalah persoalan-persoalan fikih. Ada juga yang menafsirkan kata masail fiqhiyah itu adalah masalah-masalah kontemporer fikih. Tetapi di sini agaknya Ustadz Hanafi maksudnya yang pertama tadi, persoalan fikih sehari-hari yang selama ini berkembang di tengah masyarakat kita. Poin yang pertama, silakan lihat saya baru sempat mencatat pada pagi tadi apa saja materi pentingnya. Yang pertama tentang definisi fikih. Nah, kawan-kawan sekalian, ada yang tahu tentang definisi fikih? Kita langsung saja ke definisi secara istilah. Fikih secara istilah adalah al-ilmu bil ahkamis syar'iyyatil amaliyati al-muktasabu min adillatihat tafsiliyah. Coba diulang balik. Langsung dengar, langsung hafal insyaAllah ya. Al-ilmu bil ahkamis syar'iyyah, yaitu sebuah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syar'i, di mana ilmu ini sifatnya ya ilmu tentang hukum syar'i yang sifatnya amali, praktek ya. Ilmu ya tentang hukum syar'i, yang hukum syar'i ini terikat, terkait, terhubung dengan amal-amal praktis kita, di mana semuanya ilmu ini al-muktasabu diupayakan, dihasilkan min adillatihat tafsiliyah, dari dalil-dalil yang tafsil, yang rinci. Berarti ada 3 kata kunci. Ilmu fikih adalah ilmu tentang hukum syariah. Hukum syariatnya sifatnya amali, praktek. Kalau praktek berarti apa yang diucapkan oleh lisan dengan yang diperbuat oleh perbuatan. Nah, berarti kalau di dalam hati masih belum terkategorikan masuk dalam fikih. Maka kalau bapak-bapak misalnya berakad nikah, selama dia tidak bisu, ya saya nikahkan engkau dengan anakku, lalu nyengir aja atau ngangguk. Nah, padahal dia bisa berbicara. Itu apa yang ada di dalam hati belum terkategorikan fikih. Atau mentala istri tapi dalam hati jatuh tidak lah ya. Tidak, karena di dalam hati. Innallaha tajawaza an ummati ma haddathat bihi nafsuhu ma lam ta'mal au tatakallam. Jadi apa yang masih tersimpan di dalam hati, Allah Ta'ala masih tajawaz, masih membiarkan selama belum diucap oleh lisan atau diperbuat oleh anggota badan. Maaf, kalau bercarut di dalam hati berdosa atau tidak? Dalam hati, saya benci nih sama Ustaz misalnya, sakit hati nengok ya kan? Bercarut saya di dalam hati, berdosa enggak? Ada tak hukum yang 5 itu? Wajib, apa lagi? Sunnah, haram, makruh, mubah. Masuk enggak ruang lingkup yang 5 itu? Memang kalau belum sarapan nih susah, apa namanya? Konsentrasi. Baik. Nah, jadi ilmu ini diambil muncul dari dalil-dalil yang tafsili, dalil yang terperinci. Apa dalil? Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Itu yang disepakati. Ya. Jadi artinya persoalan fikih itu tidak akan pernah lepas dari dalil. Nah, kenapa? Karena dalilnya yang disepakati itu Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Kalau tidak ada yang 4 ini, baru nanti beranjak dalilnya kepada istihsan,
maslahah mursala, saddu zari'ah, amal sahabi, furu, ya, dan lain sebagainya. Jadi ilmu fikih itu terambil dari dalil. Apa dalil salat? Wa aqimus shalah. Apa dalil zakat? Wa atus zakat. Maka para asatidz sekalian, dari definisi fikih itu dirumuskan oleh para ulama, tak ada istilah hukum bid'ah. Ya. Jadi dalam fikih itu dan di dalam usul fikih kita juga belajar hukum hanya di 5. Kok datang sekarang ada orang mengatakan apa hukum ini bid'ah? Ya. Padahal bid'ah itu adalah semacam sifat yang bisa dilekatkan atau dipindai kepadanya hukum. Nah, ini menurut Al-Imam Al-Izzu bin Abdissalam. Dia bukan sebentuk hukum, tetapi dia menjadi sifat yang bisa dipindai dengan 5 hukum tadi. Jadi bisa jadi bid'ah itu wajib, bisa jadi bid'ah itu sunnah, dia bid'ah tetapi dianjurkan. Bisa jadi bid'ah itu makruh, bisa jadi bid'ah itu haram, bisa jadi bid'ah itu malah dia jaiz atau mubah. Nah, jadi konsepnya begitu di dalam fikih. Maka lahir lagi konsepnya bahwa ya para asatidz, Bapak Ibu sekalian, bahwa sesungguhnya apa definisi dari bid'ah itu? Maka dilahirkan oleh Al-Imam As-Syafi'i, diikuti oleh Al-Imam An-Nawawi, ma wafaqa syar'a, segala sesuatu yang sejalan sesuai dengan prinsip syariat, maka itu bid'ah yang diperbolehkan. Dan jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip syariat, maka bid'ah itu terlarang. Nah, jadi kata kuncinya yang ingin saya tegaskan di sini, bid'ah itu bukan hukum, tetapi sifat yang bisa dilekatkan kepada 5 hukum tadi. Dia terbaliknya zaman sekarang melesetnya, bid'ah disebut sebagai hukum. Nah, itu yang pertama. Lalu dalam persoalan fikih ini terambil dari dalil yang terperinci, Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Ya. Tengok dulu dari Al-Quran. Nah, begitu juga dari Sunnah. 2 hal utama ini dia berbentuk teks, berbentuk tulisan. Ya, dia berbentuk teks. Maka ada interaksi kebahasaan untuk memahami teks. Nah, itu polanya. Ada interaksi kebahasaan dalam memahami teks. Aku agak borek ke jiwa seketika, ya. Maka teks itu ada sifatnya bersifat hakiki dan majazi. Ya, ada teks itu penunjukannya kepada makna itu langsung dari yang terucap, tertulis. Ada yang penunjukannya kepada makna melalui perantara akal. Ini yang dinamakan dengan mantuk dan mafhum. Contoh, iza balaghal ma'u qullataini lam yahmilil khabasah. Apabila air sampai 2 kula, maka tidak terkategorikan bernajis. Secara teks kita pahami bagaimana? Sampai 2 kula berarti tidak terkategorikan najis. Masuk pun najis tidak masalah karena kata teksnya yang tertulis balaghal kullati. Tetapi kita bisa memahami dari teks ini bukan dari sekedar teks. Kita memahaminya dari konsekuensi logis akal kita. Jika kurang dari 2 kula berarti borek hajinya tuh. Nah, kan? Jika kurang dari kula berarti masuk najis celana, berarti konsekuensi logisnya begitu. Atau kalau lebih dari 2 kula, konsekuensi logisnya tidak terkategorikan najis karena 2 kula saja. Itu namanya konsekuensi logis. Nah, konsekuensi logis ini bahasa sederhana dari
mafhum, ada majazi hakiki, ada mantuk mafhum, kemudian ada penalaran lainnya, ada amar, ada nahi. Maka lahirlah hukum dari penalaran terhadap teks. Begitulah alurnya para asatidz sekalian. Jadi ketika para ulama ahli fikih itu berfatwa, tidak lepas dari dalil dan cara mengolah dalil. Itu yang kedua, dalil-dalilnya ada. Ya, jangan dikatakan, oh ini dah ada dalilnya. Nah, kemudian yang ketiga yang perlu kita pahami terkait persoalan fikih ini adalah ada definisi yang diberikan oleh sementara orang kecil kelompok golongan yang mengatakan tak dibuat oleh Nabi. Nah, apakah lantas yang tak diperbuat oleh Nabi itu langsung bid'ah? Nah, ini yang disepakati oleh jumhur mayoritas ulama, inna tarka la yufidul tahrim. Kaedahnya begitu. Sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi tidak lantas menjadi haram. Balik kita ke definisi sunnah. Sunnah itu kan ada 3 minimal. Ma hudhifa ila nabi min qawlin au fi'lin au takrir. Segala yang diucap oleh Nabi, yang diperbuat oleh Nabi, dan yang disetujui oleh Nabi. Ingat, mereka membatasi, ya, tak diperbuat oleh Nabi. Oke, tak diperbuat oleh Nabi. Bukankah sunnah itu ada yang diucap oleh Nabi? Ada sesuatu yang didiamkan oleh Nabi. Innallaha faradal faraid. Allah membuat yang wajib kerjakan, menghalang melarang yang haram tinggalkan. Wasakata an asya'a rahmatan lakum. Ada hal-hal yang didiamkan. Nah, yang didiamkannya ini dibalikkan kepada dalil dibalikkan kepada dalil umum. Jadi ketika ada orang hari ini mengatakan, oh tak dibuat oleh Nabi bid'ah, berarti dia sudah salah. Ya, karena bisa jadi tak dibuat, oke, tetapi ada diucap oleh Nabi. Ada yang disetujui oleh Nabi. Yang disetujui oleh Nabi ini masuk dalam ranah al-maskutu anhu, sesuatu yang didiamkan. Nah, paham sampai di sini? Ini clue-clue memahami fikih itu begitu yang ingin saya mudahkan kepada para asatidz sekalian. Contoh, misalnya tak dilakukan oleh Nabi, tetapi secara isyarat Nabi mengucap dan melakukan. Contoh, Maulid Nabi. Maulid Nabi kan kita memperingatinya dengan berkumpul, bertausiah, baca Quran, bertausiah tentang mengenal kepribadian Nabi, lalu bersedekah, makan. Ya, setiap acara kita kan ada makan-makannya. Maka ada kata istilah kita dulu waktu di Mesir Hanafi, dipastikan acara mahasiswa itu ada makannya. Kenapa? Karena nahnu qaumun la yajma'una illa ta'am. Kita nih kaum tak ada yang bisa mengumpulkan kecuali makan. Oke. Nah, itu yang terjadi di peringatan Maulid kita. Kita peringati, kita kenang. Nah, lalu apa yang menjadi dalil? Disinilah pola interaksi dengan dalil itu begitu dakik, begitu dalam. Dan mana kebolehan memperingati Maulid Nabi itu, apa kata Al-Imam Ibnu Hajar? Ya, kalau tak salah Ibnu Hajar Al-Haytami, atau apakah Al-Imam As-Suyuti? Apa kata beliau? Saya bisa mendapatkan tahris persoalan ini. Tahris itu adalah mengkiaskan sesuatu dengan sesuatu. Ya, saya kiaskan persoalan ini, berarti dalil yang dipakai tidak Quran, tidak Sunnah, tidak Ijma', tetapi saya mengkiaskan persoalan ini dengan berpuasanya Nabi setiap hari Senin. Ditanya oleh sahabat Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau berpuasa pada hari Senin ya Rasulullah? Nabi mengatakan, pada hari itu saya lahir. Jadi Nabi mengekspresikan syukurnya dengan puasa. Kita mengekspresikan syukur kita dengan berkumpul bersama. Jelas sampai di situ?
Begitu penalarannya. Quran, tidak ada yang nyuruh kita duduk rayakan maulid, tidak ada. Sunnah, pernah Nabi ngomong rayakan maulid, tidak ada. Ijma apalagi, maka ini masuk ranah qiyas. Jelas? Haul. Haul itu gimana? Sekali setahun kita berkumpul mengenang wafatnya Ustadz Hanafi. Salah, jangan. Jangan. Ustadz Khidir misalnya. Atau Ustadz pula. Ya beliau ini, dia adalah tokoh, dia kiai, dia buya, perjuangannya banyak. Ya. Lalu dikenanglah hari wafatnya itu oleh murid-muridnya. Lalu murid-muridnya berkumpul membaca Yasin, berzikir, bersedekah. Ini di tempat kita di Riau sudah banyak juga yang haul. Ini istilah. Istilah haul itu kan tahunan haul. Yang mengenang 25 tahun wafatnya Ustadz ini. Nah itu mana dalilnya? Secara langsung diperbuat oleh Nabi dan sahabat tidak dalam bentuk seperti itu. Tetapi dalilnya diistimbatkan dari sunnah. Jadi ada dari langsung teks, ya, rayakan haul. Tapi tidak ada yang begitu. Tetapi bisa diambil istimbat dari isyarat teks. Isyarat teksnya seperti apa? Rasulullah sekali setahun di hari wafatnya Khadijah menyembelih kambing. Lalu dagingnya baik yang sudah makbuh yang dimasak ataupun nayyian yang masih yang masih mentah itu diberikan oleh Rasulullah ke sahabat-sahabat Khadijah. Jadi ternyata Nabi setiap tahun melakukan haul. Di Sahih Bukhari loh itu. Ya. Jadi sekali setahun Nabi menyembelih kambing lalu mensedekahkan untuk sahabat-sahabat Khadijah di hari wafatnya Khadijah. Nah berarti diistimbatkan dari ini, ya tak masalah. Kita mengenang setahun 2 tahun wafatnya seseorang, lalu sedekah atas nama orang yang meninggal itu. Lalu duduk, berkumpul bersama apa yang kita lakukan sesuai dengan isyarat hadis Nabi. Uzkuru mahasina mautakum. Ingat-ingatlah kebaikan orang yang sudah meninggal. Ini atau hadis itu. Maka kita di sana kan kita cerita tentang Tuan Guru itu. Ustadz Hanafi itu dulu kalau dalam urusan dakwah beliau adalah orang yang ikhlas. Mau beliau tinggalkan rumahnya yang cantik di tengah kota itu, pergi dia ke rumah kecil di Nurul Azhar. Begitu sederhananya hidup beliau. Kita menyebut kebaikan mengenang untuk dijadikan teladan. Berarti haus. Boleh atau tidak? Dalam kacamata fikih boleh. Maka bid'ah itu tidak berlaku dalam persoalan fikih, apalagi persoalan fikih yang mukhtalaf fihi. Bid'ah itu dilontarkan dulu oleh para ulama dalam persoalan akidah yang tak ada pembahasannya di zaman Nabi. Waktu itulah keluar ungkapan sunnah bid'ah. Jadi tak bisa bid'ah ini dilekatkan kepada persoalan fikih. Itu alur-alurnya tadi, ya, teori dan contoh yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Insyaallah dari wajahnya saya tengok paham semua ini. Ya. Poin yang kedua itu fikih dan hubungannya dengan bid'ah. Kemudian yang kedua, klasifikasi masalah-masalah di dalam agama kita ini ada yang usul, ada yang furu'. Itu harus mengerti kita itu. Masalah usul, ini masalah furu'. Usul itu yang prinsip, tak boleh lagi kita di sana berbeda pendapat. Ini persoalan cabak. Contoh, salat itu usul, kewajibannya itu sudah ijma'. Tak ada lagi kita di situ berbeda pendapat. Jika teks itu menunjukkan kepada makna yang sudah qat'i, maka itu dinamakan dengan nas. Itu dalam kajian usul fikih. Maka la ijtihada ma'an nasti. Tidak boleh lagi istihad jika sudah ada nas. Nas di situ maksudnya penunjukan teks itu kepada makna sudah pasti, tidak ada ruang perbedaan pendapat. Qul huwallahu
ahad. Itu udah pasti, itu dan nas. Jangan istihad lagi dalam persoalan ini. Oh, menurut saya beristihad Tuhan itu tidak satu. Tuhan itu bisa apa istilahnya di tubuh? Masuk dia ke tubuh Adam, masuk dia ke tubuh bersemayam begitu. Ini tidak boleh istihad lagi di sini. Kalau istihad di sini di samping bisa kafir, otomatis bunga. Ya, kenapa? Karena kaidahnya adalah istihad ma'an. Ini persoalan usul. Kemudian ada persoalan furu'. Usul dan furu' ini ada dalam perkara akidah, ada dalam persoalan fikih, dan justru lebih banyak dalam persoalan fikih. Apa usul dalam akidah? Qul huwallahu ahad tadi. Apa furu' dalam akidah? Apakah di malam Isra dan Mi'raj itu Nabi melihat Tuhan dengan mata kepalanya langsung? Khilaf. Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Itu furu' dalam masalah akidah. Nah, dalam furu' masalah fikih juga banyak. Wa ma'akfar, dan amat sangat banyak. Maka dalam persoalan furu' ini kita berlapang dada. Maka aneh jika ada orang yang ngegas di saat harus ngerem. Paham? Ya, kita harusnya di jalan itu ngerem, tapi malah gas di jalan penuh. Apa yang akan terjadi? Masuk jurang atau nabrak. Ini yang terjadi di tengah masyarakat. Dia masalah furu' tapi ngegas, kan lucu. Ya, apa contoh? Ada sebuah buku tentang apakah bercadar ini wajib atau sunnah. Mereka berpendapat cadar wajib. Dibuatnya buku As-Saiful Maslul liman apa gitu ya, pedang yang terkunus kepada yang menolak cadar itu adalah wajib. Dibuat di judul buku begitu, kan lucu. Ya, apakah pantas dalam persoalan khilaf fikih yang cabak harus diacungkan pedang? Walaupun itu judul buku, tetapi itu menampakkan seperti apa pemahaman dia, bahwa dia tidak mengerti mana yang usul, mana yang furu'. Akan aneh. Jadi ini klasifikasinya. Kemudian mana teks yang qat'i, mana yang zanni. Yang qat'i itu yang pasti penunjukan maknanya. Yang zanni masih multi intertafsir. Ya, tafsirannya masih banyak. Ya, jenisnya ada. Kemudian mana yang mujma' alaih, mana yang sudah ijma'. Seperti orang yang haid, boleh apa tidak salat? Tidak. Ada seorang dokter kandungan waktu itu, dia mengatakan di media sosialnya sampai heboh. Ustaz Hanafi masih ingat mungkin. Ada dokter kandungan Objin mengatakan, ngapain pula orang haid itu disuruh berhenti salat? Suruh aja lah salat katanya. Apa pula dia halang-halang. Kita panggil di MUI waktu itu, diskusi, rupanya baca-baca sendiri, tak berguru, analisis sendiri. Maka siapa yang hanya baca-baca sendiri, tidak berpandu kepada guru, maka yang menjadi gurunya setan. Itu ungkapan dalam bahasa Arab. Ya, fasyaitanu syaikhus. Lalu kita uraikan, kita jelaskan. Nah, itu sudah mujma' alaih. Tidak ada lagi uang kita menolak. Ya, sudah ijma'. Ya, sudah ijma'. Jadi siapa yang melanggar konstitusi ijma' ini, maka hati-hati dia nanti bisa kafir. Ketika dia katakan salat tidak wajib, orang haid boleh salat, boleh puasa, berarti melanggar ijma'. Pastikan mana yang mujma', mana yang mukhtalaf, baik dalam masalah akidah lalu fikih. Lalu dalam usul ada adabnya, dalam furu' ada adabnya, dalam qat'i ada adabnya, dalam zanni ada adabnya, dalam mujma' alaih dan mukhtalaf fihi ada etikanya. Makanya apa? Contoh dalam masalah kunut itu yang mujma' atau yang mukhtalaf? Mukhtalaf. Kunut itu ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak disunnahkan. Nah, ini kan mukhtalaf. Nah, kalau mukhtalaf kita berlapang dada. Maka oleh karenanya ketika imam berkunut, kita di belakang juga ada etikanya. Ikut kunut. Aminkan sekalipun kita tidak berpendapat kunut itu sunnah. Itu etikanya. Maka tentang etika ini saya sebutkan. Dulu Utsman bin Affan itu pernah beristihad. Salat hari raya itu
Salat dulu atau khutbah dulu? Harat Idul Fitri, salat dulu atau khutbah dulu? Kalau Jumat, khutbah dulu baru. Nah, kalau di Idul Fitri kan kita salat dulu. Itu juga Idul Adha. Nampak oleh Utsman, kalau dibuat salat dulu baru khutbah, banyak jamaah yang bubar pula. Kan kita di masjid habis sebelum Idul Fitri, Idul Adha, jamaah pada bubar, makan-makan. Ya, kalau begini caranya kata Utsman, kita balikkan khutbah dulu baru salat. Itu ditentang oleh para sahabat. Di antaranya kalau tak salah yang paling keras penentangannya itu Abu Dzar Al-Ghifari. Lalu pulang dia ke Madinah, istilahnya mudik, ya, salat ya. Diikutinya yang dibuat oleh Utsman tadi. Dia apa dulu? Salat dulu baru khutbah. Lalu ditanya oleh sahabat lain kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, kau mengkritik Utsman begitu keras, tapi kau malah sekarang kau ikuti Utsman. Apa jawaban beliau? Al-khilafu syarrun. Berbeda dengan masyarakat umum itu buruk, tidak elok. Ini tiba-tiba sekarang muncul bid'ah. Ya, berbeda dengan masyarakat yang umum terjadi dalam perkara yang muhtalak. Siapa? Ini kalau datang orang begini kan bagusnya masukkan dalam karung, campakkan ke sungai. Iya, karena dia tak mengerti al-khilafu syarrun. Begitu juga yang dibuat oleh Utsman bin Affan. Kalau kita haji, itu nanti di waktu kita di Mina, ya tanggal 8, itu kan kita ke Mina, hari Tarwiyah. Ya, mulai dari situ kita dianjurkan, dicontohkan oleh Nabi salat zuhur, asar, maghrib, isya itu di qasar. Di zaman Utsman tidak di qasarnya, di itmamnya. Zuhur tetap 4, kemudian asar tetap 4. Ditentang oleh para sahabat juga. Ya, kok dirubah sama Utsman? Karena Utsman berpikiran kalau dibuat nanti qasar 2 rakaat, yang haji pada tahun itu banyak orang awam. Nanti mereka orang-orang kampung, orang-orang pinggiran. Nanti mereka mengira, kata Utsman, kalau sholat zuhur itu cuma 2 rakaat, asar juga 2, pulang dia nanti. Dengan pemahaman yang salah, maka kita buat 4. Nabi membuat 2, ditentang oleh sahabat. Tetapi ketika sahabat berhaji, setelah itu tetap dibuatnya 4 tadi, tidak 2. Lalu ditanya, apa yang menyebabkan engkau demikian? Lagi-lagi alasannya adalah al-khilafu syarrun. Pamwih yang berbeda dengan yang ditetapkan itu nanti buruk akhirnya. Coba tengok, itu adab. Ini ada orang sekarang imam kunut dia begini aja, itu tidak beradab kita. Ya, jadi ada adabnya dalam perkara yang mukhtalaf. Nah, ini salah kalimat saya tadi. Nah, maksud saya orang-orang yang belum memahami klasifikasi masalah agama itu ada yang terhapus ya. Nah, maka orang yang seperti ini sebaiknya jangan ke kita ini arahin. Kalau belum ngerti kita persoalan itu jangan dakwahi dulu, nanti mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Maka kalau tidak tahu katakan tidak tahu, itu prinsipnya di dalam fikih. Oke. Masuk persoalan ketiga, masail fiqhiyah. Nah, saya ambil satu kasus dengan 2 pendekatan yang berbeda. Naik ke atas, Dir. Contoh kasus 1. Bisa naik ke atas? Ya, cepat betul, Dir. Sebagian penduduk Makkah bercerita, dulu orang-orang, ini panjang kalau saya baca, ini kasusnya begini. Ya, silakan dibaca nanti di grup WhatsApp bisa di-share. Dulu orang tarawih di Makkah itu selesai per 4 rakaat, kan tarawihnya 20. Selesai per 4 rakaat mereka istirahat. Nah, yang beristirahat itu ada yang berdoa, ya, ada yang memanfaatkan waktu istirahat itu untuk tawaf. Lalu mereka tawaf, ya. Bisa 7 kali, bisa beberapa kali. Nah, lalu setelah itu untuk memberitahukan kepada orang tawaf itu supaya stop, kita mulai start lagi untuk tarawih, itu diperintahkan oleh
imam-imamnya waktu itu para budak-budak di menara-menara Masjidil Haram itu untuk menyerukan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Maka orang yang tawaf itu pun berhenti masuk ke dalam salat. Itu Atha bin Abi Rabah tidak mengingkari. Tabi'in, ya, ulama tabi'in murid Ibnu Abbas tidak mengingkari praktek itu. Ibnu Abi Mulaikah dari kalangan tabi'in juga tidak menentang. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, kalau dulu teknisnya supaya memberitahu orang yang sedang tawaf ini bahwa kita mulai lagi untuk tarawih, diucapkan zikir. Sekarang kita di Pekanbaru, di Riau macam mana? Subhanal malikil mahmud, ya kan? Subhanal malikil mawjud. Kemudian bersalawat kepada Nabi. Ini contohnya pernah terjadi. Kalaulah dulu mungkin Wahabi itu, Salafi itu ada di zaman tabi'in dan tabi'in, pasti dia bilang bid'ah. Tapi nyatanya mereka baru muncul belakangan. Nah, ini terjadi. Tengok di Akhbaru Makkah karyaan Imam Al-Fakihani. Nah, itu kan ada di zaman Nabi kan? Ada di zaman Nabi yang begitu tuh. Ada. Kalau dibuat definisi mereka tak dilakukan oleh Nabi, maka tabi'in ini pelaku bid'ah dan mereka pasti sesat, dan kesesatan adalah semuanya di ali neraka seduanya kau. Terutama ustaz yang ngasih materi. Ya, itu contoh satu. Baik, lanjut. Silakan nanti dibaca. Kasus duanya ke atas lagi. Contoh satu, coba tengok contoh kedua. Ini karena Ramadan, maka kita ambil contoh-contoh seputar Ramadan saja. Ke atas lagi itu. Fayah carinya dia. Udah. Ya terus. Oke, itu contoh kedua. Ini zikir-zikir selepas tarawih itu, yang 2 rakaat. Contoh dari tabi'in dan tabi'in sudah kita uraikan tadi. Ini pendekatan dalil. Nah, secara umum, zikir selepas salat dianjurkan oleh Allah, disebutkan dalam firman-Nya, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Dari ayat ini dibangun argumen bahwa tasbih yang diucapkan setelah salat tarawih bagian dari zikir yang diperintahkan. Ya nggak? Zikir. Oke, poin C. Ada hadis dari riwayat Imam Muslim, begitu juga dalam riwayat Abu Dawud, di mana Nabi tidak menganjurkan salat disambung dengan salat berikutnya, kecuali bila orang tersebut memisah antara keduanya dengan pembicaraan maupun zikir. Jadi la wasil, jangan kalian sambung antara satu salat ke salat berikutnya sampai kalian bergerak pindah tempat atau berucap. Nah, sekarang zikir itu ucapan enggak? Ucapan. Nah, itu analisisnya. Bahkan zikir itu ucapan terbaik daripada ngobrol-ngobrol. Lebih baik subuhun kudus rabbuna rabbul malaikati warrullahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, kalau diterapkan bergerak, kira-kira dalam salat tarawih malam itu kalau harus pindah-pindah, itu nyaman nggak? Kalau tak terlakukan sunnah ini, maka sunnah mengucapnya tadi yang diamalkan. Ini dia. Ya, itu hadisnya. Poin D, hadir ke bawah. Nah, kemudian hadis riwayat Imam An-Nasai, seusai salat witir, Nabi pernah mengucapkan secara jahar, Subhanal malikil quddus. Lalu orang yang membid'ahkan mengatakan begini, itu kan selepas witir. Ini kan tarawih. Witir dan tarawih itu salat malam enggak? Salat udah kiaskan saja. Jadi boleh mengkiaskan dalam ibadah, ya, sehingga mayoritas ulama berpendapat berkias dalam ibadah tidak apa-apa. Witir itu salat mana?
Ya, wa an utira qabla an arqud. Saya diperintahkan untuk berwitir setiap malam. Dan Nabi ternyata selesai witir membaca Subhanal Malikil Qudus. Ini dukungan dalil yang keempat. Dalil yang kelima, hadis riwayat Imam Bukhari tentang kebiasaan salah seorang sahabat yang merangkai zikir tertentu saat i'tidal. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu yang dibacanya. Padahal belum pernah waktu itu kalimat itu diajarkan oleh Nabi, atau Nabi mengucap, atau Nabi mencontoh. Nah kemudian apa yang terjadi? Nabi bertanya, manil mutakallim, siapa yang mengucapkan kalimat tadi? Ana ya Rasulullah, kata orang itu. Lalu apa jawaban Nabi? Ya, ra'aitu bid'atan wa salasina malakan yatabadarunaha ayyuhum yaktubuha awwal. Mendengar kalimat itu, kata Nabi, malaikat sekitar lebih kurang 30 malaikat berkejaran, berebut siapa di antara mereka yang mencatat duluan pahala kalimat yang dibaca saat i'tidal tadi. Coba tengok seperti apa pola asli fikih mengomentari hadis ini yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wastudilla bihi ala jawazi ihdasi zikrin fis salat ghairi ma'surin idza kana ghaira mukhalifin lil ma'sur wa ala jawazi raf'i sauti bizikri ma lam yusawwis ala man ma'ahu. Ini menjadi dalil bolehnya membuat zikir, mengkreasikan zikir yang tidak maksud. Tidak maksud itu tidak langsung datang contohnya dari Nabi. Boleh dibuat zikir itu selama prinsipnya tidak bertentangan dengan yang maksud. Jadi boleh saja kita misalnya ketika ruku, ya, atau ketika sujud kita ucapkan Rabbi ufirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi zalamtu nafsi zulman katsira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Boleh saja ketika sujud itu kita berdoa, Allahumma rzuqni zaujatan salihah jamilah ghaniyah. Boleh aja, ya, meminta pasangan. Ini Ustaz ini tidak pernah nikah. Ada belum? Saya bisa menebak yang belum dari wajah-wajah yang nampak menderita. Ustaz Fauzi udah Ustaz? Belum 2 kan? Belum 3, belum 4, 1 sudah. Ini dalil. Ini bukan kaleng-kaleng. Siapa dia? Imam Ibnu Hajar. Maka jika di dalam salat saja boleh merangkai zikir tertentu, tentu tidak masalah konsekuensi logisnya. Jika hal tersebut dilakukan di luar salat, apalagi di sela rakaat tarawih. Sejalan dengan anut pemahaman di atas, Imam Ibnu Taimiyah, kita masih menganggap beliau imam atau syekh. Ya, kita Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan beliau. Rutin membaca Al-Fatihah selepas subuh sampai terbit matahari. Jadi selepas subuh, Ibnu Taimiyah itu tokoh yang dibanggakan oleh kawan-kawan Salafi Wahabi itu, selepas subuh baca Al-Fatihah sampai terbit matahari. Yang perbuatan ini tak pernah dicontohkan oleh Nabi. Paham? Kalaulah berani mereka membawa definisi bid'ah itu kepada yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah, maka jadilah Ibnu Taimiyah ini finnar, dolalah. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, cerita tentang Ibnu Taimiyah. Lanjut, Dir. Kemudian poin Al-Hafiz Murtadha Zabidi menyebutkan kebiasaan membaca zikir-zikir antara saat rakaat tarawih itu telah diamalkan oleh para salaf. Salaf itu kan sahabat, tabi'in dan tabi'in. Yang tabi'in tadi yang di Makkah tadi, ya, tabi'in Ibnu Mulaikah tadi yang cerita di Makkah tadi. Betul informasi yang disampaikan oleh Syekh Murtadha Az-Zabidi. Ini diamalkan di Hadramaut, di Mesir dan di Bukhara. Ya, Bukhara itu di Uzbekistan sekarang. Tempat lahirnya Al-Bukhari. Ya, menarik kalau kita datang ke Uzbek, tepatnya di Samarkand,
di makam Imam Al-Bukhari itu, satu-satunya peziarah dunia ini yang diizinkan masuk langsung ke makam itu dari Indonesia. Nah, jadi kawan-kawan nanti jalan-jalannya ke Samarkand lah, ke Bukhara. Ya, jangan ke Durian Cacar terus. Jadi jangan ke bagian Borneo. Ajukan proposal ke Hanafi nanti. Ya, ya para asatiz yang ya, selama ini berkumpul lumus di daerah pikiran pedalaman Ustaz, kita bawa ke luar negeri nanti. Kita cari sponsor. Ya. Allahu Akbar. Baik. Kemudian fatwa Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Apakah disunahkan bersalawat antara jeda dalam satu salat tarawih? Apakah ia bid'ah terlarang? Apa jawaban beliau? Tak kami dapati persoalan ini secara khusus dalam hadis Nabi, begitu juga ungkapan ulama. Maka bersalawat secara khusus di tempat ini dengan anggapan, keyakinan merupakan sunnah, itu yang tak boleh. Jadi selama kita salat tarawih itu kita anggap ini kewajiban, ini sunnahnya harus kita lakukan. Di situ keliru. Tetapi kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, jika dianggap ini hanya sebagai kesunnahan secara umum, kapanpun boleh kita bersalawat, maka ini tidak mengapa. Coba tengok cara ahli fikih dalam memandang persoalan. Kemudian fatwa Syekh Atiyah Sakar terakhir. Ya, langsung saya baca terjemahnya saja. Tidak ada teks untuk melarang berzikir, bersalawat maupun membaca Al-Quran di jeda antara 2 ataupun 4 rakaat salat tarawih. Semuanya itu termasuk dalam perintah umum untuk berzikir. Kan uzkurullah zikran katsira. Jika ternyata salaf tidak melakukan, itu tidak lantas terlarang. Nah, mengisi jeda ini sama halnya dengan tawaf yang dilakukan oleh penduduk Makkah, dikiaskan. Ya. Kenapa? Karena ahli Madinah juga mengkiaskan. Jika ahli Makkah bisa tawaf, kita tidak, maka kita tambah rakaatnya di jeda salat ini. Salat masing-masing rakaat, 2 rakaat tipis-tipis. Maka jadinya pada waktu itu salat tarawih di Madinah menjadi 36 mereka. Itu alasannya dikiaskan karena mereka tawaf, bisa tawaf. Di Madinah tak bisa tawaf. Di Pekanbaru, di daerah kita, tawaf tak bisa, menambah rakaat pun tak kuat. Jangankan 36, 27. Saya aja 20 tadi malam. Sakit tinggal nanti. Sakit lutut saya. Ya. Dapat alasan pulang cepat. Anak saya demam. Saya WA Tuan Guru. Buya, Bang, mohon izin saya tidak ikut majelis ilmunya ya. Anak saya demam pilek, tak sehat. Ya, dia tidak sehat, pengen ikut juga kemarin acara sore itu kan. Jadi dapat alasan. Kalau tak ikut anak saya nanti tambah sakit tinggal. Ya, jangan menambah. Maka kita minimalis lah. Maka dibuatlah zikir-zikir di tengah tarawih itu. Itu sebenarnya. Ya, masuk dalam perintah umum. Uzkurullah zikran katsira. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini kata Syekh Atiyah Sakar. Dan fungsinya apa? Sekedar untuk mengetahui jumlah rakaat dan demi tujuan baik untuk menyemangati yang hadir. Mana ada yang ngantuk-ngantuk? Terlalu. Itu sebenarnya. Ya, daripada hei, cukup. Mana yang lebih elok? Orang-orang bonga, Anda paham dia yang begini nih. Saya terus terang ini yang jadi mengerti dia pola-pola seperti ini. Karena ini pendekatan fikih. Kemudian maka tidak bisa disebut bid'ah. Jika ingin disebut bid'ah, maka masuk kategori bid'ah hasanah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Umar bin Khattab tatkala melihat salat tarawih berjamaah yang diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Dah selesai? Dah paham? Inilah bekal kita nanti dalam persoalan-persoalan fikih. Contoh-contohnya, konsep-konsepnya, poin-poinnya sudah kita sampaikan. Demikian yang bisa saya uraikan, saya kembalikan kepada Buya kita, Buya Dr. Hanafi. Alhamdulillah, walaupun tidak seluruhan tidak bahas, isi contoh-contoh tadi menggambarkan itu kepada kita bagaimana sebenarnya dalam perubahan. Atau penjelasan yang sebenarnya hampir semua masalah fikih yang berkembang di masyarakat itu sama. Jadi metodenya dalam menjelaskan dan memahaminya pun
ilmunya juga kurang lebih sama. Apakah masalah tahlilan nanti, apakah masalah ziarah kubur menjelang Ramadan, apakah mandi balimau, apakah apakah silaturahim yang kita lakukan pasca Lebaran, semua kurang lebih intinya sama yang dijelaskan oleh Tuan Guru tadi. Nah, sekarang kita ingin diskusi, tapi mungkin tidak banyak yang bisa berdiskusi. Saya minta dua yang ingin diskusi, silakan tunjuk tangan, 2 orang. Bapak yang di belakang, 1 Ustaz. Satu lagi, ada lagi? Sama Ustaz Bashar Sati. Ada yang bisa ngantarin mic ke sana? Tolong apa? Yang peci putih, yang jenggot. Kedadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan narasumber. Saya Bahur Jamil dari Lazismu Muhammadiyah Kota Madiyah Pekanbaru. Pada kesempatan ini ingin bertanya beberapa hal atau barangkali menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ada kesan bahwa materi yang tadi disampaikan ini kita sebenarnya seperti kebakaran jenggot. Kita merasa kebakaran jenggot. Artinya apa? Banyak tradisi-tradisi keagamaan yang selama ini kita jalankan di kampung-kampung ataupun di masyarakat kita Riau ini, yang hari demi hari tergerus dan kemakin hilang. Jadi hari ini kita merasa terkejut, kenapa kok bisa hilang. Mimbar-mimbar kita sudah lagi tidak pakai tongkat ketika orang khutbah Jumat, tidak lagi pakai serban dan lain-lain sebagainya. Lalu hari ini kita terkejut. Banyak juga hal-hal yang seperti itu terjadi. Yang pertama, kesan saya bahwa kenapa tradisi-tradisi keagamaan yang diamalkan selama ini hilang, dan ini adalah menggambarkan gagalnya kaderisasi kita. Gagalnya kaderisasi kita, para ulama ini, para ustadz ini, para mubaligh ini, dalam mewarisi kebiasaan-kebiasaan tradisi keagamaan ini kepada masyarakat kita. Sehingga kemudian timbul yang baru-baru, lalu kemudian mereka menganggap yang lama-lama itu sudah tidak benar lagi dan kemudian ditinggalkan. Itu yang saya lihat terjadi di tengah-tengah kita, sehingga apabila kemudian kita lihat ada masjid-masjid yang memakai tongkat, sudah kita anggap memakai bid'ah dia atau lain-lain sebagainya. Jadi hilangnya tradisi keagamaan kita ini, saya rasa ini harus kita melakukan koreksi pada diri kita sendiri, bahwa mungkin satu sisi adalah kegagalan kita menanamkan nilai-nilai ini ke masyarakat kita selama ini. Yang kedua, pertanyaan saya adalah kemana arah materi tadi kita sudah paham, kepada mana arah materi pengajian ataupun kajian sebentar tadi kita sudah paham, bahwa tidak bisa kita pungkiri lagi. Di Pekanbaru, di Riau ini kita lihat munculnya sebuah pemahaman baru yang kita sebut dengan kawan-kawan Salafi Wahabi ini, yang kita anggap sekarang menjadi sebuah tantangan luar biasa bagi tradisi keagamaan tradisional kita di Riau ini. Dan ini perlu kita jawab dengan sebaik-baiknya, karena mungkin satu sisi kita sepakat bahwa apa yang mereka katakan menyalahi kebiasaan-kebiasaan dalam keagamaan itu, bagi kita sebut adalah merupakan ikhtilaf. Tetapi mereka mengatakan ini adalah bid'ah. Kalau sudah dikatakan bid'ah, tidak ada jawaban lain kecuali itu adalah dolalah. Kalau dikatakan dolalah, ujungnya pasti dalam neraka. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dari sini kita harus dapat mencari titik simpulnya. Sebetulnya apa yang terjadi ini? Kalau perkara ini adalah perkara fikih, kok bisa mengantarkan orang, kalau perkara ini perkara furu'iyah, kok bisa mengantarkan orang kepada neraka dan tidak bisa ditawar-tawar? Dolalah, dan dolalah adalah finnar. Berarti ada masalah metodologi yang tidak sama di sini.
Dan ini mesti kita jawab dengan sebaik-baiknya. Apakah ini kita yang belum paham atau mereka yang tersesat jalan? Maksud saya dalam satu memandangi forum itu, apa kita memandangnya metodologi fikih dan mereka memandangnya dari segi metodologi ulumul hadis, sehingga ujungnya tidak ketemu. Ini barangkali perlu ada muzakarah yang mendalam antara kita dengan mereka. Saya menawarkan atau menyarankan dari pihak-pihak kita, apakah itu nanti MUI, ataukah itu Basnas, ataupun lembaga-lembaga apa, duduk bersama dalam hal ini, bermusyawarah, bagaimana ada toleransi kita dalam narasi dakwah. Kalaupun mereka menganggap itu bid'ah, tetapi dalam uslub dakwahnya, jangan ini disampaikan ke masyarakat yang kemudian bisa memporak-porandakan tradisi keagamaan yang selama ini telah berjalan dengan baik. Kan tidak lucu apabila satu orang membaca Yasin, lalu kemudian mereka menangis. Kenapa? Ada orang yang mengatakan pulang dari Madinah bahwa baca Yasin masuk neraka. Nah, kan ini kan tidak lucu. Nah, jadi barangkali maksud daripada materi ini kita sudah paham dan kita harus diberi penjelasan terkait dengan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Mohon mic-nya diantar ke Ustaz Bashar, panitia. Oke, Ustaz Bashar yang di depan. Ya, silakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami muliakan tuan-tuan guru kita semua dan bapak-bapak semua, para asatidz yang kita semuanya mudah-mudahan dimuliakan Allah di hari yang mulia ini. Langsung saja Ustadz, sebenarnya pertanyaan saya tidak ada, cuman ingin menyampaikan sesuatu curhat diri saya pribadi nih Ustadz. Curhat. Saya itu sebenarnya sama seperti di Nurul Azhar ini, dulunya saya 23 rakaat gitu. Tapi tiba saya di sini, tentunya saya bergabung di Da'iyah Takdir. Jadi saya kan dari musala ke masjid gitu, setiap malam Ramadan itu kan ikut mengisi, di antaranya kalau tidak tiap malam mewakili. Jadi tentu dalam perjalanan Ramadan ini kita dapati tarawih itu pada umumnya ya Ustaz, ya, mushola dan masjid itu sudah semuanya hampir 11 begitu. Jadi saya dalam hal ini ikut yang 11. Karena apa? Karena mungkin juga dalam hati saya memang yang paling baik yang lebih banyak kan begitu. Lantas dalam hal ini saya melaksanakan 11 rakaat itu dalam pikiran saya untuk menghindari hal-hal yang mungkin ketika dengan jamaah nanti kalau kita cabut atau kita berhenti di situ kan mungkin bisa, tapi tentu nanti akan timbul ya pertanyaan dan sebagainya. Jadi saya lebih banyak tiba saja gitu, mengikut. Nah, dari dalam hal ini Ustaz, bagaimana sebenarnya yang terbaiknya kalau untuk ke depan itu, bagaimana teknisnya untuk kita bisa kembalikan lagi yang seperti disampaikan oleh Bapak kita tadi. Sebenarnya dulunya mungkin juga lebih banyak 23 begitu. Tapi karena 23 di Aceh itu memang umumnya 23, kecuali di kota-kota ya Ustaz. Mungkin udah banyak 11 juga. Dan yang kedua Ustaz, ada juga di antara beberapa masjid yang kami pernah ngisi di situ sholat tarawihnya 4 rakaat sekali salam begitu. Dalam hal ini Ustaz, ini ya saya sendiri dengan kemampuan dalil itu sangat minim. Ini saya mohon nanti pencerahan dari Ustaz. Apakah hal-hal ini memang termasuk bagian daripada khilafiyah juga ya. Kemudian Ustaz, dalam hal satu lagi Ustaz ya, mengenai pelaksanaan Jumat di perumahan, itu sebagian besar kadang warga belum memiliki masjid. Padahal kadang penduduknya sudah, kalau menurut dari kalangan Syafi'iyah kan itu udah memadai 40 ahli Jumat kan begitu. Tapi tidak ada di situ masjid. Dia melaksanakan Jumatnya di perumahan yang lain ataupun di kampung di situ yang terdekat. Nah itu
ketika ada pertanyaan itu kira-kira gimana solusinya itu Ustaz untuk menyampaikan ke masyarakat sehingga hal itu sangat penting ditegakkan pelaksanaan pendidikan Jumat yang dengan kriteria sudah mencukupi jumlah yang wajib Jumat gitu Ustaz. Mungkin itu saja Ustaz. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Yang pertama ke Ustadz Jamil dari Lazis Muhammadiyah. Nama dan orangnya cocok. Ya, namanya Jamil, orangnya juga Jamil. Ya. Ada beberapa hal dari beliau tentang tradisi dan amalia yang sudah hilang. Ya, umpamanya khutbah memakai tongkat. Nah, jika hilangnya ini harus kita bedakan. Jika hilangnya sesuatu yang menjadi tradisi ini adalah disebabkan oleh persoalan dia sudah tidak relevan, itu tidak masalah. Ya, tidak masalah. Dia tidak relevan lagi kalau hilang tidak apa-apa. Apa contoh? Ini tradisi misalnya. Kita tahu ulama itu pakaiannya pakai sorban, pakai jubah, pakai tongkat. Tetapi dengan berjalannya zaman, standar sudah berubah. Dulu jika ada seorang ulama tidak pakai imamah, itu dia sudah terkategorikan tidak adil. Dalam artian, dalam ilmu hadis, hadisnya tak bisa diterima. Karena dia sudah, muru'ahnya sudah hilang. Ya, apalagi dia makan di yamsi fis-suq, ikut berjalan berbelanja makan di pasar tuh runtuh sudah muru'ahnya. Itu standar dulu kalau dibawa standar itu ke sekarang yang sudah tidak relevan, rata-rata ustadz ini pernah makan di Ampera semuanya. Pernah pergi ke mall kan? Nah, jadi kalau hilangnya karena tidak relevan itu tidak apa-apa. Toh guru-guru kami di Mesir, Syekh Salim Abu Asi, ya kadang pakai pakaian Azhari, kadang pakai jeans, pakai baju kaos. Ada juga yang ngisi talaki di Masjid Azhar itu pakai baju kaos, pakai jeans. Syekh Usamah dulu, Syekh Usamah dipakainya jeans, dipakainya baju kaos di dalam, dipakai jaket. Itu kalau jalan orang tidak tahu dia adalah Syekh Muhaddis yang banyak yang pernah ke sini. Nah, jadi itu ada hal-hal yang mungkin bisa dipahami, wajar itu terjadi karena berjalannya waktu. Tetapi jika perubahan itu terjadi berangkat dari pembid'ahan yang serampangan, ini yang kita tolak. Nah, jadi bedakan ya. Oh, ini bid'ah, pakai tongkat, tunggu dulu kami punya dalil. Ini bid'ah, begini, tunggu dulu zikir berjamaah, kami punya dalil. Nah, maka perlu kita dalam hal ini mengkaderisasi murid-murid para ulama, ustadz yang akan menjawab itu. Nah, inilah pentingnya tadi saya sepakat. Kalau penolakan-penolakan ini dianggap sebagai bagian dari pembid'ahan, tentu dijawab dengan ilmu. Maka saya ilmu itu, konsep dari setiap ilmu agama ini ujung-ujungnya adalah tau'iyah. Tau'iyah ini adalah memberikan semacam bukan hanya mendapatkan ketenangan, tetapi pikiran dan hati juga tercerahkan. Itulah konsep dari ilmu yang punya tau'iyah. Fasami'aha kata Nabi, fa'aw'aha. Dia dengar lalu dia pahami dengan baik. Nah, contoh. Jadi orang yang tahu paham masalah, kasus, dia akan mengerti. Ada istilah di Kampar itu hari raya 6. Jadi setelah 1 Syawal, 2 Syawal mereka punya tradisi untuk berpuasa atba'ahu sittan min Syawal. Lalu nanti 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, hari ke-8-nya mereka dalam tanda kutip berhari raya. Namanya hari raya 6. Itu bukan hari raya dalam artian hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hari raya itu kan istilah aja itu. Hari raya itu kan maksudnya kembali makan, kembali bahagia.
Nah, lalu mereka saling mengunjungi ziarah kubur. Boleh apa tidak? Ya, kalau kita pahami itu dengan tauhid, tidak masalah. Bersyukur atas nikmat amal yang mampu kita lakukan itu boleh apa tidak? Boleh. Kita bisa puasa, lalu kita bersyukur bisa puasa tadi, lalu kita sedekah. Oh, tidak ada ngapain hari raya ziarah, hari raya Zora, hari raya berziarah ke kubur pada tanggal 8 Syawal, itu bid'ah. Nah, ini dijawab dengan tau'iyah, dengan yang memberikan dalil yang mengukuhkan mereka bahwa ziarah kubur itu masuk dalam perintah umum. Tentang kami membuatnya di hari ke-8 ini, saat itu anak-anak pulang, keluarga besar pulang. Jadi dibawa ke kubur maksudnya untuk mengingat mati dan memperkenalkan anak-anak ini kepada atuknya dulu begini. Itu momentum saja. Tidak ada orang yang menganggap itu sebagai ibadah khusus yang kalau tak dilakukan lantas berdosa, tidak ada. Nah, lalu kenapa dikhususkan hari itu selain jawaban yang tadi, jawaban dalil juga ada. Bukankah Nabi setiap hari Sabtu pergi ke Masjid Quba? Ya, dan sekali setahun Nabi pergi ke pemakaman para syuhada Uhud. Maka disampaikan oleh para ulama, berarti boleh kita mengkhususkan waktu-waktu tertentu untuk ziarah. Nabi toh setiap hari Sabtu datang ke Masjid Quba. Setiap ala ra'si kulli haul, sekali setahun pergi berkunjung ke makamnya syuhada Uhud yang di sana ada Hamzah. Maka dikiaskanlah dari situ. Ini hanya memanfaatkan momen kita ziarah kubur setelah kita puasa 6 Balimau. Balimau itu kan mandi menyambut Ramadan. Itu maksudnya mandi taubat. Kenapa Balimau? Dulu orang memakai limau, tak ada sabun. Kenapa ke sungai? Dulu tak ada kamar mandi di rumah. Itu aja tuh aspek historisnya dikaji. Maka ketika kita kuliah S3 ada sosiologi hukum ya saja. Sosiologi dan antropologi hukum itu. Nah, setentang bercampur baur laki-laki perempuan membuka aurat, dia di membuka aurat dan campur baur itu yang haramnya, yang tradisinya. Jadi kalau dibuat mandi balimau dengan menetap aurat, yang turun hanya laki-laki saja, tidak masalah. Yang perempuan tak boleh, dibuat aja aturan, sudah selesai. Jadi itu yang namanya tau'iyah. Nah, jadi simpulannya ya, mana bid'ah, mana dalil kita tegakkan. Nah, mengapa terjadi gap di tengah masyarakat? Mereka datang membid'ahkan karena begini, bagi mereka tidak ada klasifikasinya. Semuanya usul. Semua perkara usul. Ini keliru mereka. Kemudian dicampur baurkan antara akidah dengan fikih. Masa orang datang ke kubur lalu berdoa bertawassul dengan orang yang ada di dalam kuburan itu langsung syirik. Syirik itu kan hukum terhadap masalah akidah. Ini orang datang ziarah persoalan fikih kok bisa tercampur adukan dengan akidah, kan lucu. Jadi dua itu aja tuh Ustaz masalah itu. Fikih dan akidah bercampur baur. Ya, tawassul dimasukkan ke akidah. Padahal tawassul itu cara berdoa. Kemudian tidak ada bagi mereka ini persoalan furu' dan usul, sehingga mereka ngegas terus. Tapi ini ada varian-variannya juga ada. Ini ingat, tak semua begitu, ada varian-variannya. Jadi itu persoalannya dua itu. Kalau dijadikan tesis ini bagus ini, ya, temuan ini. Tak ada usul dan furu', kemudian percampur bauran antara akidah dengan fikih. Kemudian terakhir, ya, dalam kalau kita itu yang saya tulis tadi, kalau kita mengerti mana yang mujma' alaih, mana yang mukhtalaf fi, maka yang muncul adalah adab. Jadi ketika mereka ditanya, seharusnya jawaban mereka begini, yang kita pahami dari pernyataan ulama dalam persoalan ini adalah ini hukumnya begini. Tetapi ada yang memahami di luar itu. Bagi saya ini kan adem kan. Tapi jawaban mereka yang sesuai dengan sunnah adalah begini. Yang bid'ah, itu kan tidak tepat tuh jawaban seperti itu. Sunnah persis apa? Ya, kata Ahok, sunnah persis nenek lu katanya gitu ya.
Dalam memahami sunnah itu kan berbeda-beda dalam memahami. Maka perlu ada adab. Jadi ketika ditanya, apa hukum haul? Bagi saya tak mengamalkan. Kan asik. Ya, tapi kita besar hati jika ada yang mengamalkan, karena saudara-saudara kita juga punya dalil, kan enak kita jadinya kalau mereka begitu. Ya, ini digasnya tentu kita gas pula. Ya, dengan cara kita. Kemudian dari Ustadz kita dari Aceh, perlu untuk merubah sesuatu itu menciptakan prakondisi. Prakondisi itu dikondisikan dulu. Jangan ujuk-ujuk nanti. Nah, kemarin kan sudah disampaikan oleh UAS, dalam dakwah itu kan ada langkah-langkah, utus dulu orang ini, utus dulu, tempatkan ini pada posisinya. Nah, sekarang di Pekanbaru ini sudah banyak kesadaran. Ustadz, jadi menjelang Ramadan itu di kajian mereka minta, Ustadz tolong kuatkan kami lagi dalil-dalil tentang salat rakaat 20 tarawih. Oh, berarti udah ada rencana nih untuk Ramadan tahun ini, tarawih 20. Ya Ustadz, akan diprakondisikan. Jangan ujuk-ujuk nanti ngisi tausiah malam di situ yang diangkat salat tarawih itu mesti 20. Belum kita selesai lagi jamaah udah bubar nanti itu. Jadi prakondisi. Nah, pelan-pelan kita membalikkan syiar itu, ya. Kalaupun misalnya tak bisa, ya kayak tadi kita datang di situ udah berkembang 483, ya kita ikuti. Kenapa? Karena al-khilafu syarrun. Nah, itu tadi nanti yang ngotot-ngotot kita di situ. Kenapa demikian kita agak lempang di situ? Karena masih masuk dalam ranah man qama ramadana imanan wahtisaban. Kan qama di sana mendirikan malam Ramadan. Ada 3 penafsiran. Yang pertama tarawih 2 rakaat. Yang kedua salat berapapun mampu kita. Ya, hatta 2 rakaat pun mampu masuk dalam qama ramadana. Atau yang ketiga umum. Mengaji, baca Quran, salat, salawat kita lakukan selama malam Ramadan, maka masuk juga qama ramadana dengan syarat imanan wahtisaban. Maka diambillah jalan tengah kalau tak salah oleh Al-Imam As-Subki. Kata beliau apa? Kata beliau, dulu ketika tidak ditemukan, jika kita tarik jumlah rakaatnya Nabi dan para sahabat sebelum dibuat kreasi oleh Umar yang menjadi ijma' sukuti itu tak ditemukan berapa rakaatnya. Akhirnya masuk dalam ranah istihadi yang sifatnya man qama ramadana imanan wahtisaban. Maka ada di antara sahabat itu yang mengamalkan ketika memperpanjang bacaan rakaat diringkas. Jadi kalau 8 rakaat dibuatnya, maka bacaannya panjang. Ubay bin Ka'ab pernah membuat demikian. Yaqra'u bil mi'in, dibacanya ayat-ayat di dalam rakaat-rakaat tarawih yang 8 rakaat itu yang ratusan ayat. Sehingga kami berpegangan ke tongkat dan tonggak, kata para sahabat, saking lamanya berdiri. Tapi mereka ada pula yang meringkas rakaat diperbanyak, banyak rakaatnya tapi bacaan ringkas, dibaca secara idraj, cepat, ringkas. Tapi rakaat diperbanyak. Sampai di daerah kita rakaatnya diperingkas, bacaan juga disingkat. Kan hebat kita itu. Tapi jadilah masih masuk dalam ranah man qama ramadhana. Jadi begitu Ustaz. Kemudian bagaimana dengan pengamalan 4 rakaat 1 salam? Naik lagi 4 rakaat 1 salam. Kemudian 3 rakaat langsung. Dalam perspektif mazhab Syafi'i itu tidak sah. Kenapa? Karena hadis summa yusalli arba'an. Kemudian Nabi salat 4 rakaat. Itu tak disebutkan di situ 4 rakaat langsung. Tapi ditafsirkan oleh ulama 2 dengan 4 rakaat dengan 2 kali salam. Dari mana tafsiran itu datang? Dari hadis Nabi. Salatul laili masna. Jadi bagaimana yang mengamalkan 4? Ini masuk ruang mukhtalaf. Maka kita ajak diskusi, kemudian kita tunjukkan. Kemudian kita perlu waktu bersabar. Jadi dalam perspektif mazhab Syafi'i itu tak sah. Tapi dalam mazhab lain, oke, berarti kita berlapang dada. Masih dalam ruang lingkup. Sama dengan dalam perspektif mazhab Syafi'i, syarat niat puasa itu kan harus tabiid, setiap malam diulang-ulang. Tapi dalam perspektif Maliki boleh diborong niat itu dari malam pertama. Jadi sehingga jika
lupa berniat tiap malamnya, insya Allah sudah. Berarti dalam perspektif mazhab Syafi'i tidak sah. Tetapi jika ada yang mengamalkan, misalnya kita berlapang dah, oh ini mungkin dia dalam hal ini ngikut Maliki, walaupun kita komitmen mengamalkan dengan yang Syafi'iyah. Nah, kemudian terakhir, Jumatan di perumahan. Ya, di perumahan itu udah mustautin semuanya, sudah mukim, ya cuma masjid tak ada. Lalu dia pergi ke perumahan. Kalau masih lingkupnya perumahan lain tidak masalah. Kan masih dalam ruang lingkup negeri kecamatan yang sama, tidak masalah. Itu oke. Mungkin bisa ditambahkan oleh Dr. Hanafi. Nampaknya tak ada yang perlu ditambahkan lagi. Saya rasa yang disampaikan Ustaz Ikrami tadi, jawaban demi jawaban, sangat mencerahkan kita. Karena seperti saya katakan tadi, hampir semua persoalan nanti jawabannya kurang lebih sama. Perbedaan kita dengan mereka cuma tentang definisi bid'ah. Mereka definisi bid'ahnya singkat. Segala sesuatu yang tak dicontohkan oleh Nabi bid'ah. Kalau kita punya definisi yang lebih panjang, yang merangkum semuanya. Segala sesuatu yang tak dicontohkan Nabi dan bertentangan dengan nas, bertentangan dengan syariat. Artinya kalaupun tidak dicontohkan Nabi, tapi tidak ada tentangannya dalam Al-Quran dan hadis, maka dia belum tentu masuk bid'ah yang mereka maksud. Definisi ini kata kunci. Jadi kita sebagai da'i, definisi inilah yang perlu kita doktrinkan ke masyarakat. Baru kita masuk ke contoh-contoh tadi kita. Nah, di situ titik poinnya. Yang kedua, tentang taksim bid'ah tadi, itu juga jadi kata kunci juga. Kalau kita mazhab Syafi'i, bahkan Izzuddin Abdul Salam disebutkan Buya tadi, justru membagi bid'ah itu jadi 5. Hukum bid'ah, bukan bid'ah itu bukan hukum, tapi hukum bid'ah itu ada 5 gitu. Kalau orang kita tidak, ini hukumnya bid'ah, ya udah meleset lah. Cuma mana ceritanya kok bid'ah jadi hukum? Tapi hukum bid'ah itu ada 5, itu baru betul. Walaupun nanti ada juga mengklasifikasikannya baik atau buruk, itu kan umum. Ya, baik atau buruk itu nanti dalam hukum pun ada anjuran, ada larangan gitu ya. Maka Izzuddin Abdul Salam memberanikan diri untuk membaginya nanti malah sesuai dengan hukum taklif yang ada. Nah, gitu. Yang ini 2 ini putus di masyarakat, insya Allah tidak ada pertentangan. Nah, kita sebagai da'i tentu butuh mengulang-ulang kaji. Jadi sebenarnya kadang kita bingung, kita sendiri bingung juga tentang mendefinisikan bid'ah itu. Nah, sehingga ingat, da'i pinggiran itu adalah tempat dalilnya masyarakat awam. Dalam keyakinan kita memahami orang awam tidak mungkin berdalil dengan Quran dan hadis. Dalil mereka adalah kalam ustadznya. Mereka taklid dengan ustadznya. Kamu kenapa begini? Apa dalil kamu? Mana mungkin kita tanya mereka dalilnya. Tapi mereka akan jawab, ini kata ustadz saya. Itu dalil cukup bagi mereka orang awam, itu cukup. Beda dengan ustadz. Tidak bisa ustadz begitu. Ustadz harus ngaji. Oh ini hukumnya begini karena ayatnya begini. Ini karena hadisnya begini. Istidlalnya begini segala macam. Tapi orang awam, apalagi dia mu'alaf, baru masuk Islam, di kampung-kampung tidak ada akses ilmu, dalil mereka adalah kalam ustadz. Jadi hati-hati kita berkalam. Jadi kalau bisa literatur asatis di pinggiran itu perlu diperbanyak. Dan saya berharap sekali kita punya waktu-waktu, momen-momen untuk kumpul, entah sebulan sekali, 2 bulan sekali. Ya kita bahas. Di Meranti apa masalahnya, di Inhu apa masalahnya. Terkhusus masalah keilmuan. Jangan masalah duit ya. Masalah keilmuan ya gitu. Jadi kita punya persepsi yang sama dalam menjawab apa yang dikeluhkan oleh masyarakat. Nah, saya rasa itu dulu untuk materi pertama ini. Sebentar lagi kita akan membahas tentang keaswajaan yang nanti akan dibahas Ustaz Al-Fitri. Beliau sudah dekat kemari. Saya kasih break 10-15 menit untuk lurus-lurus pinggang untuk kamar mandi. Setelah itu snack ada, makan siang ada. Musafir soalnya.
Saya tak siapkan. Nanti gara-gara musafir. Kalau kami tadi siapkan kami musafir. Oke. Nanti ini penting. Nanti setelah siang kita materinya baru uslub dakwah. Nanti uslub dakwah dengan saya. Nanti siang ini tentang keaswajaan. Jadi ngajinya santai-santai saja. Kalau tidak bulan puasa, biasanya pelatihan pinggir ini saya buat dari subuh sampai jam 10 malam. Tak berhenti non-stop. Tapi kan ini puasa ya tak mungkin dipaksakan ya. Saya tengok ada tegolek-tegolek juga sebagian yang mau berjuang ya, tak apa-apa lah, kita maklumi. Kita cukupkan, istirahat dulu 10-15 menit, nanti kita sambung setelah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.